Halo guys, balik lagi di channel Triple Eight Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film laga seni bela diri Thailand yang berjudul Ong Bak 2. Film ini dirilis pada tahun 2008, dibintangi dan disutradarai oleh Tony Jaa. Ong Bak 2 merupakan film yang mengisahkan perjalanan hidup seorang anak panglima yang ingin membalaskan dendam orang tuanya karena orang tuanya dibunuh dan dikhianati oleh seorang penguasa kerajaan. Penasaran kan dengan kelanjutan kisahnya? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya. Cerita dimulai pada tahun 1431 Masehi di masa pemerintahan Kerajaan Ayutthaya, di mana waktu itu Kerajaan Ayutthaya memperluas wilayah kerajaan hingga sampai ke Kerajaan Sukhothai. Setelah melewati perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Kerajaan Ayutthaya berhasil merebut kota suci di Sukhothai. 1 tahun kemudian, terlihat seorang pangeran yang bernama Tien bersama dengan seorang panglima yang selalu setia kepadanya tengah dikejar oleh segerombolan pengkhianat. Untuk mengelabui pengkhianat tersebut, Panglima melemparkan sang pangeran ke pinggiran hutan. Dikarenakan hal itu, Panglima pun menghadapi jalan buntu yang di depannya telah dipenuhi oleh pasukan musuh yang telah siap untuk membunuhnya. Setelah itu, ia pun langsung dihujani ratusan anak panah hingga dirinya terkapar tidak berdaya. Beberapa hari kemudian, terlihat segerombolan orang yang sedang menuju ke suatu tempat. Sementara itu, sang pangeran yang berada di pinggiran pohon membuat rombongan itu terhenti. Dan mereka pun langsung memasukkannya ke dalam sebuah kurungan dan membawanya pergi dari tempat itu. Tien pun dibawa ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut terlihat begitu menyeramkan. Tien dan beberapa orang lainnya dikeluarkan dari kurungan itu. Namun dikarenakan Tien melawan dan membuat keributan, salah seorang dari kelompok itu pun langsung menyuruh rekannya untuk segera membawa Tien. Tien pun dibawa ke sebuah ruangan dan di sana ia disiram menggunakan darah binatang. Sepertinya mereka berencana untuk melakukan sesuatu yang sangat menakutkan kepada Tien. Dan ketua dari kelompok itu pun memerintahkan anak buahnya untuk segera melempar Tien ke dalam sebuah kubangan air. Merasa dirinya sedang terancam, Tien pun menyerang seseorang di sana. Dan hal itu langsung membuatnya dilemparkan ke dalam kubangan tersebut. Dan di saat Tien berada di kubangan itu, mereka pun melepaskan seekor buaya di sana. Tien pun berusaha sekuat tenaga untuk melawan buaya tersebut menggunakan sebuah bambu yang ada di dekatnya. Dan mereka terlihat sangat terhibur menyaksikan hal itu. Di saat Tien berusaha untuk keluar dari kubangan itu, sang ketua pun langsung mendorongnya kembali dan ia pun terjatuh lagi ke dalam kubangan itu. Melihat hal itu, sang pria yang cukup menyeramkan tiba-tiba melemparkan sebuah tombak ke arah ketua itu. Sementara Tien masih berusaha menghadapi buaya yang ada di kubangan, sekelompok orang menyerang para penculik itu dan mereka semua pun terbantai di sana. Kemudian, pria yang diketahui bernama Cernang itu melemparkan sebuah pisau kepada Tien dan berkata, "Hidupmu ada di tanganmu." Melihat hal itu, Tien pun berusaha untuk mengambil pisau tersebut. Sementara di luar, para anak buah Cernang masih membantai semua orang dari kelompok penculik tersebut. Dan di saat sebuah jam pasir telah kehabisan waktunya, Tien yang ada di dalam kubangan itu pun berhasil membunuh buaya itu menggunakan pisau milik Cernang. Cernang pun terlihat sangat puas menyaksikan hal tersebut. Singkat cerita, Tien pun terlihat sedang berada di suatu tempat. Di dalam tidurnya, ia memimpikan kenangan yang begitu menyedihkan yang terjadi beberapa waktu lalu. Karena hal itu, ia pun terbangun dari tidurnya. Di tempat lain, terlihat seorang kakek berambut putih yang sedang berusaha mengobati luka yang dialami oleh Tien. Di waktu yang bersamaan, Cernang datang ke tempat itu. Dan ternyata, Cernang merupakan seorang pemimpin dari para perampok yang berada di Bukit Sayap Garuda. Kemudian, Cernang pun menghampiri Tien dan membawanya mendekat kepada kakek berambut putih. Setelah itu, kakek menyentuh kepala dan tangan Tien dan ia pun memberitahu bahwa ia memiliki aura yang luar biasa. Kemudian, Cernang pun menawarkan kepada Tien untuk belajar ilmu bela diri jika ia ingin tinggal di tempat itu. Namun jika Tien keberatan, Cernang
Canang pun tidak akan menghalanginya untuk pergi. Seperti anak pada umumnya, Tien pun pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Namun di saat Tien berada di luar, ia melihat serangkai latihan yang sedang dilakukan para penduduk di sana. Ia melihat mereka semua berlatih dengan tangan kosong dan juga menggunakan senjata. Dan karena rasa dendam yang begitu besar di dalam dirinya, ia pun memutuskan untuk menetap dan berlatih bela diri di sana. Akhirnya, serangkaian latihan pun dijalani oleh Tien. Hari-hari terus ia lewati dengan berlatih dengan para penduduk sekitar. Berlatih menggunakan kayu, menggunakan pedang, dan ia juga berlatih trik sulap setiap harinya. Tak terlewatkan satu hari pun baginya untuk tidak berlatih di sana. Dan akhirnya usaha keras ia selama ini tidak sia-sia. Dan ia pun diakui oleh Carnang menjadi bagian dari anggota perampok Bukit Sayap Garuda. Waktu pun terus berlalu. Dan tak terasa, Tien pun telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang terlihat sangat menakutkan. Suatu hari, Tien terlihat sedang berada di antara kerumunan gajah. Di sana, ia sedang berlari di atas punggung gerombolan gajah tersebut. Ia berusaha menjinakkan seekor gajah di sana. Pada awalnya, ia tidak berhasil dan Tien pun terlempar dari punggung gajah tersebut. Namun, ia pun tidak pantang menyerah. Ia mencoba kembali untuk menjinakkan gajah besar tersebut dan pada akhirnya, Tien pun berhasil menjinakkan gajah itu dan membuat gajah yang lainnya menjadi tunduk kepadanya. Singkat cerita, Carnang pun mengadakan sebuah ujian untuk Tien agar ia dapat menjadi pengganti dirinya sebagai pemimpin perampok Bukit Sayap Garuda. Dan pertarungan menggunakan pedang pun dimulai. Tien terlihat begitu serius menghadapi musuhnya yang merupakan seorang ahli dalam bermain pedang. Pertarungan mereka pun terlihat begitu menegangkan. Meskipun lawannya merupakan seorang pendekar pedang di sana, Tien masih mampu mengalahkan lawannya tersebut dan Tien pun memenangkan pertandingan itu. Dalam pertandingan kedua, Tien berhadapan dengan seorang pemuda bertubuh besar yang ahli dalam ilmu kungfu dan mereka pun bertarung di sana. Pemuda tersebut terlihat begitu kuat. Meskipun lawannya memiliki badan yang lebih besar darinya, Tien masih mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Pertarungan pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Tien mampu mengalahkan lawannya tersebut. Dalam pertandingan selanjutnya, Tien lagi-lagi menghadapi lawan yang badannya lebih besar darinya. Kali ini ia menggunakan jurus Muay Thai untuk melawan musuhnya tersebut. Pertarungan terus berlangsung dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Kali ini Tien terlihat cukup kesulitan untuk menghadapi lawannya. Meskipun demikian, Tien terus berusaha untuk mengalahkan lawannya tersebut. Hingga akhirnya, Tien pun berhasil membuat musuhnya menyerah saat tangannya berhasil dikunci oleh Tien. Canang pun senang melihat hal itu. Dan di ujiannya yang terakhir, ia harus mengalami problematika di mana Tien harus membunuh dan membuang rasa iba yang ada di dalam dirinya. Di dalam sebuah gua, Tien menemukan seseorang yang sedang meminta pertolongannya. Namun di saat Tien akan menolongnya, orang tersebut malah langsung menyerang dirinya. Mereka pun berkelahi di sana. Orang itu terlihat seperti perempuan, namun perilakunya berbeda dengan wanita pada umumnya. Awalnya, Tien terlihat ragu untuk menyerang wanita itu. Namun pada akhirnya, di saat perempuan itu menyerangnya menggunakan pisau pemberian Carnang, Tien pun berhasil membunuh lawannya tersebut. Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana Tien akan menggantikan Carnang sebagai pemimpin perampok di Bukit Sayap Garuda. Carnang mengumumkan hal itu pada semua penduduk di sana dan ia pun menyerahkan kursi kepemimpinannya dan senjata pusaka miliknya kepada Tien. Malam harinya terlihat sekelompok orang sedang menyeberangi sebuah sungai. Tin pun terlihat di tepian sungai itu dan ia berencana untuk merampok kelompok tersebut dan aksi perampokan pun terjadi di sana. Tin memulai aksi pertamanya bersama dengan teman-temannya. Mereka semua pun membantai semua orang yang ada di kelompok tersebut. Pembantaian terus terjadi dan meskipun jumlah lawan cukup banyak, mereka dapat menghabisinya satu persatu.
Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil menghabisi semua orang yang ada di sana. Di saat Tin telah berhasil melakukan aksinya, ia melihat sebuah patung Buddha, dan hal itu membuatnya mengingat kejadian di masa lampau. Diperlihatkan kilas balik masa lalu Tin sewaktu ia masih kecil dulu. Di sana, Tin bersama orang tuanya mendatangi sebuah tempat untuk menemui seseorang. Kemudian, ayah Tin menceritakan sesuatu yang tengah terjadi kepada dirinya. Ia menceritakan keadaan kerajaan Ayutthaya yang saat ini sedang mengalami gejolak karena terdapat seorang pewaris kerajaan yang berusaha mengkhianati kerajaan. Kemudian, seseorang yang diketahui bernama Guru Bua yang merupakan seorang guru tari terkemuka di sana mencoba memberikan sedikit nasihat kepada ayah Tin. Ayah Tin pun berencana menitipkan anaknya kepada Guru Bua karena menurutnya keadaan ini cukup berbahaya jika Tin tetap bersama dengannya. Mendengar hal itu, ibunya pun terlihat sangat bersedih karena ia harus berpisah dengan anaknya. Setelah itu, orang tua Tin pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan Tin ditinggalkan di sana. Di tempat tersebut, Tin mempunyai sahabat seorang gadis kecil yang bernama Pim. Mereka berdua terlihat sangat akrab. Dan di sana, Tin menceritakan masalah pribadinya kepada Pim. Tin memberitahu bahwa sebenarnya ia sangat ingin mempelajari ilmu bela diri agar ia dapat menjadi seorang lelaki yang tangguh seperti ayahnya. Namun ayahnya lebih memilih agar Tin belajar menari bersama Guru Bua. Suatu hari, terlihat Tin bersama dengan Pim sedang memperhatikan seorang pria yang ada di sebuah gubuk di dekat mereka. Melihat orang tersebut memakai sebuah gelang yang cukup unik, Tin pun berusaha untuk menghibur orang itu dengan melakukan sebuah tarian agar orang itu mau memberikan gelangnya kepada Tin. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Tin pun bergegas pergi meninggalkannya. Setelah itu, Tin berbicara bersama dengan Guru Bua. Tin menceritakan mengapa ayahnya lebih memilih dirinya untuk belajar menari daripada mempelajari ilmu bela diri. Kemudian, Guru Bua memberikan nasihat kepada Tin bahwa tidak selamanya ilmu bela diri dapat membuat negeri menjadi lebih maju. Mendengar perkataan gurunya tersebut, Tin pun menjadi merenung. Sementara itu, Tin yang telah dewasa terlihat sangat bersedih setelah mengingat kata-kata dari gurunya. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan sebuah kampung yang dimana di kampung tersebut terdapat seorang saudagar yang sangat kaya raya. Ternyata saudagar itu adalah seorang yang dulu matanya pernah Tin lukai ketika dirinya masih kecil. Masih terlihat seperti dulu, saudagar itu masih melakukan hal yang serupa, yaitu mengumpulkan budak-budak untuk dijualnya kepada saudagar lain. Seorang perempuan terlihat sedang berusaha mengeluarkan anaknya yang ada di kurungan itu. Di saat saudagar itu sedang menyiksa dan memukuli seorang perempuan yang berusaha membuat keributan di tempat itu, tiba-tiba seseorang melemparkan sesuatu kepadanya. Ia pun menjadi sangat marah dan seketika langsung mencari orang tersebut. Ia menghajar siapapun yang ada di dekatnya dan ia pun menangkap seorang pemuda dan langsung menghajarnya dan mencekokinya dengan arak yang ada di sana. Dan di saat ia sedang tertawa, tiba-tiba pemuda itu langsung mencengkram leher saudagar itu dan ternyata pemuda itu adalah Tin. Tin pun langsung menghajar dan membuatnya terlempar cukup jauh. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Melihat bos mereka sedang dihajar seseorang, anak buah saudagar itu pun langsung berdatangan untuk menghajar Tin. Meskipun Tin dalam keadaan yang mabuk berat, ia masih mampu melumpuhkan lawannya tersebut satu persatu. Meskipun jumlah mereka cukup banyak, Tin tidak kesulitan untuk menghadapi mereka. Di saat saudagar itu berhasil Tin lumpuhkan, seseorang berbadan besar datang untuk membantunya. Namun kelompok itu bukanlah lawan yang sepadan bagi Tin. Pertarungan pun terus terjadi di sana dan Tin mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Dan hal itu membuat ketua kelompok itu menjadi sangat ketakutan melihat Tin. Meskipun lawannya menggunakan sebuah tombak, Tin masih mampu mengalahkannya. Hingga akhirnya ketua kelompok itu pun berhasil Tin kalahkan. Dan ia terlempar ke dalam sebuah wajan yang sangat panas. Tak lama kemudian, kelompok perampok Bukit Sayap Garuda datang ke sana. Meskipun saudagar tadi menawarkan sejumlah harta agar Tin melepaskannya, ia lebih memilih untuk melemparkan saudagar itu ke dalam kolam buaya, sama seperti yang ia pernah lakukan kepada Tin waktu dulu. Setelah itu, Tin pun menyuruh rekan-rekannya untuk membebaskan semua budak yang ada di sana.
Malam harinya, kelompok perampok sayap Garuda terlihat sedang melakukan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Sedangkan Tin terlihat menyendiri, dan di sana ia mengingat kembali masa lalunya. Di sana terlihat Pim yang sangat bersedih dikarenakan Tin akan pergi meninggalkannya. Tin pun berusaha untuk menghibur Pim dan ia berjanji suatu saat ia akan kembali ke sana. Tin pun pergi bersama seorang panglima dan sebelum kepergiannya, Tin memberikan sebuah gelang kepada Pim. Pim pun terlihat sangat senang mendapatkan gelang tersebut. Panglima itu pun terlihat sangat terburu-buru untuk membawa Tin pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh orang kepercayaan ayah Tin. Dan ia mengatakan bahwa panglima yang sedang bersama Tin adalah seorang pengkhianat yang berencana untuk membunuh Tin. Mendengar hal itu, Tin pun langsung menghantamkan kepalanya kepada panglima itu. Dan orang kepercayaan ayahnya pun mampu membuat panglima itu terjatuh dari kuda mereka. Tin pun bergegas untuk pergi. Dan pertarungan antara dua panglima pun terjadi di sana. Mereka bertarung menggunakan pedang. Hingga pada akhirnya, orang kepercayaan ayah Tin mampu membunuh pengkhianat tersebut. Sementara itu, di kediaman ayah Tin telah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh pewaris tahta yang telah mengkhianati kerajaan Ayutthaya yang bernama Raja Sena. Di sana, ayah Tin terlihat akan berhadapan melawan seseorang yang menggunakan sebuah topeng. Di saat ayah Tin akan menyerang orang itu, Raja Sena langsung memanahnya dan membuat ayah Tin pun terjatuh di sana. Tin yang baru saja sampai melihat hal itu dari balik semak belukar. Melihat suaminya yang terluka, sang istri pun berusaha untuk menghampirinya. Namun naas, Raja Sena langsung memanahnya. Dan hal itu membuat Tin seketika berteriak. Sementara itu Raja Sena langsung menyuruh orang bertopeng untuk membunuh ayahnya Tin. Dan ayah Tin pun langsung terbunuh dengan luka di bagian lehernya. Raja Sena terlihat sangat puas menyaksikan hal tersebut. Kemudian ia pun menyuruh para prajuritnya untuk menangkap Tin. Sang panglima pun berusaha untuk menyelamatkan Tin dan membawanya kabur dari tempat itu. Namun sang panglima harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus terbunuh oleh para prajurit pengkhianat di sana. Tin yang telah dewasa pun terlihat sangat marah dan ia bersumpah untuk membalaskan dendamnya tersebut. Malam harinya, Cernang terlihat menceritakan sesuatu kepada Tin dan ia menceritakan bahwa sewaktu ia muda dulu, ia pernah membunuh seorang panglima dengan sorot mata laksana matahari yang melambangkan keberanian dan keagungan. Lalu Cernang juga mengatakan bahwa sebelum Tin menjadi pemimpin perampok, ia ingin Tin menuntut balas kepada kerajaan atas kematian keluarganya di masa lalu. Mendengar perkataan Cernang, Tin pun langsung berlutut di hadapannya. Malam pun telah berlalu dan keesokan harinya Tin berencana untuk pergi ke ibu kota kerajaan untuk melakukan balas dendamnya. Tin pun pergi dari Bukit Sayap Garuda menggunakan sebuah kuda dan ia hanya pergi seorang diri. Singkat cerita, di suatu malam di kerajaan sedang dilakukan sebuah ritual suci yang dipersembahkan untuk Dewa Garuda. Di sana, Raja Sena selaku pemimpin kerajaan, ia memimpin ritual tersebut. Dan di sana, ia menyampaikan pidatonya kepada para adipati, menteri, dan panglima yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa ini semua telah ditakdirkan oleh para dewa. Dan ritual ini dilakukan agar sang Dewa Garuda terus berdiri kokoh selamanya. Dan ritual pun dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang memimpin tarian di sana. Ia menari dengan sangat elok dan tariannya sangat memukau. Raja Sena pun sampai terkagum-kagum melihat tarian dan kecantikan wanita tersebut. Wanita itu pun terus menari dan tariannya terlihat sangat luar biasa. Di sana juga akhirnya kita mengetahui bahwa wanita tersebut adalah Pim. Kini ia telah dewasa. Pim pun terus menari dengan sangat elok. Raja Sena terlihat sangat menikmati tarian Pim tersebut. Hingga akhirnya tarian Pim pun selesai. Dan Raja Sena menatap Pim dengan tatapan bahwa ia ingin memilikinya. Setelah itu diperlihatkan tarian yang dilakukan oleh seorang pemuda bertopeng. Di saat pemuda itu tengah menunjukkan tariannya, Pim terlihat menghampiri Raja Sena yang berada di kursi tahtanya. Pemuda itu terus menari dan tariannya terlihat sangat memukau. Namun di balik tarian yang sangat memukau, tersimpan dendam kesumat yang membara di dalam dirinya. Ternyata pemuda itu adalah Tin yang siap menuntut balas atas kematian keluarganya. Dan puncak kemarahannya semakin membara ketika melihat orang yang ia sayangi digoda oleh Raja Sena. Tin pun terus melakukan tariannya dan ia terus mendekat ke arah Raja Sena.
Dan di saat yang tepat, tiba-tiba Tin pun menggunakan trik sulap yang ia pelajari dan seketika membuat ledakan di sekitar tempat itu. Ia pun langsung menghampiri Raja Sena dan menyerang semua pengawalnya. Dan di saat ia berhasil melukai Raja Sena, Tin pun membuka topengnya, seakan memberi isyarat bahwa ia akan membunuhnya untuk membalaskan dendam orang tuanya. Tin pun dengan brutal terus menyerang Raja Sena dan membunuh siapapun yang berusaha menghalanginya. Bim yang melihat hal itu hanya bisa terdiam, tidak berkata apa-apapun. Pertarungan terus terjadi di sana. Meskipun Tin hanya seorang diri, ia mampu melumpuhkan satu persatu pasukan yang ada di kerajaan itu. Hingga akhirnya Tin pun berhasil membuat Raja Sena terjatuh menerima tebasan pedangnya. Setelah keinginannya terwujud, Tin pun langsung pergi dari sana. Namun seorang panglima di kerajaan itu menemukan belati yang merupakan milik Tin. Keesokan harinya, Tin pun kembali ke Bukit Sayap Garuda. Namun sesampainya ia di sana, ia tidak menemukan seorang pun dan tempat tersebut terlihat sangat sepi. Tak lama setelah itu, seorang bertopeng muncul ke sana dan seketika Tin pun menyadari bahwa orang tersebut adalah orang yang membunuh ayahnya. Dengan tatapan yang begitu tajam, Tin pun langsung menyerang orang tersebut. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Mereka berdua berkelahi menggunakan pedang dan perkelahian terjadi dengan sangat sengit. Dengan segenap kemampuan dan kemarahan yang ada di dalam dirinya, Tin pun terus menyerang orang itu. Hingga akhirnya Tin pun berhasil mengalahkannya. Namun ternyata pertarungan belum usai dan sekelompok orang lain datang dan langsung menyerang Tin. Tin pun terus berusaha mengalahkan musuhnya tersebut satu persatu. Meskipun jumlah mereka cukup banyak, Tin yang hanya seorang diri masih mampu mengalahkan mereka. Dan setelah Tin mengalahkan semua musuh yang ada di sana, Tin pun berlari menghampiri seseorang yang telah menunggunya di atas sebuah bangunan. Untuk menuju ke tempat orang tersebut, Tin masih harus menghadapi beberapa orang yang berusaha untuk membunuhnya. Meskipun kali ini ia bertarung dengan tangan kosong, Tin masih sanggup melumpuhkan semua lawannya. Berbekal keahlian ilmu Muay Thai yang ia kuasai, Tin terus menghadapi semua musuhnya. Dan satu persatu dari mereka mampu Tin kalahkan. Namun tiba-tiba seorang pria bertopeng datang ke sana dan pria itu mampu membuat Tin terjatuh dari atas bangunan tersebut. Tin pun terluka cukup parah terkena tebasan pria bertopeng itu. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Tin masih terus berusaha menghadapi setiap musuh yang datang untuk membunuhnya. Pertarungan masih terus terjadi, dan Tin masih terus berusaha untuk memenangkan pertarungan itu. Dengan hanya bersenjatakan sebuah tongkat, Tin mampu melumpuhkan lawannya satu persatu. Setelah itu, Tin pun mengambil sebuah pedang milik musuhnya, dan ia menggunakan pedang tersebut untuk lanjut melawan setiap musuhnya. Pertarungan terus terjadi dengan adegan yang sangat luar biasa. Dan Tin pun terus berusaha untuk mengalahkan semua musuhnya. Dan pada saat Tin sudah sangat kelelahan, seekor gajah yang pernah ia taklukkan datang ke sana untuk membantunya. Melihat gajah tersebut, kekuatan Tin pun seperti kembali lagi, dan ia pun melanjutkan pertarungan tersebut. Tin terus menghadapi semua musuh-musuhnya, meskipun jumlah mereka terus bertambah dan tak ada habisnya.
Namun pada saat Tin berada di atas punggung gajah tersebut, tiba-tiba seorang penyihir berbaju hitam datang berada di belakangnya. Dan penyihir tersebut pun langsung menyerang Tin. Dan Tin terlihat sangat kewalahan menghadapi orang tersebut. Rupanya kali ini Tin menghadapi lawan yang cukup kuat dan ia mampu membuat Tin menjadi terpojok. Dan orang tersebut juga mampu menaklukkan gajah yang membantu Tin. Sementara itu, Tin yang telah terjatuh masih terus melanjutkan pertarungannya. Dan saat ia tengah terpojok, tiba-tiba kelompok prajurit kerajaan datang ke tempat itu. Dan ternyata Raja Sena masih hidup dan ia menunjukkan bahwa ia selamat dari serangan Tin karena ia menggunakan sebuah pelindung tubuh. Dan dari sela-sela pasukan kerajaan, Cernang menampakkan dirinya. Dan ternyata ialah orang yang telah membunuh ayahnya Tin. Mengetahui hal yang sebenarnya, Tin pun merasa sangat bersedih karena selama ini Cernanglah yang telah menyelamatkan hidupnya dan mengajari ilmu bela diri. Kemudian dengan gagah, Cernang pun mengeluarkan pedangnya dan ia menantang Tin untuk bertarung di sana. Meskipun dengan terpaksa, Tin harus melawannya. Awalnya, Tin yang sudah sangat kelelahan terlihat tidak mampu untuk menghadapi Cernang. Namun dikarenakan Cernang terus memprovokasinya, ia pun mendapatkan sedikit kekuatan dan dengan perjuangan yang cukup berat, Tin pun berhasil menghadapi Cernang. Ternyata, Cernang sengaja mengalah kepada Tin karena sebenarnya ia ingin meminta maaf kepada Tin dari kejadian dahulu. Dan dengan matinya di tangan Tin merupakan sebuah pembalasan yang setimpal untuk penebusan dosa-dosanya. Di sisi lain, sang raja melihat hal itu langsung menyuruh seluruh prajurit menangkap Tin dan ia berencana akan menyiksanya sebagai contoh bagi siapapun yang menantang kehendaknya. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan keadaan Tin dalam keadaan yang berbeda dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan cerita kita kali ini? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye bye.